Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda di tengah tekanan dalam terhadap indeks harga saham gabungan dan strategi apa yang dilakukan paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akil Triadi yang merupakan Research Analyst PT Pandin Sekuritas Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Akil. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, halo, selamat sore Mas David. Terima kasih Pak Akil sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Hari ini di harga saham gabungan masih melanjutkan pelemahan di atas 1% beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Level 68 sudah ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Dari sisi fundamental ini tampaknya sentimen global yang semakin memburuk di tengah penantian suku bunga acuan The Fed dan juga krisis perbankan yang kembali mengemuka dan juga kekhawatiran terhadap plafon utang Amerika Serikat yang berpotensi default di awal Juni mendatang. Bagaimana Anda melihat, terutama dari sisi teknikal terlebih dahulu Pak Akil, pelemahan yang berlanjut hari ini dan indeks harga saham gabungan sudah meninggalkan level 6.800-an. Ya, kalau kita lihat dari sisi teknikal dulu ya, di mana pergerakan dari IHSG ini memang sudah kembali ke bawah level 6.800. Artinya memang pergerakan dari IHSG ini kami melihatnya masih dalam fase sideways dalam jangka menengah. Jadi patut dicermati sideways-nya itu ada di kisaran level 6.971 sampai dengan level 6.542. Jadi sideways besar ini yang memang kami lihat masih akan terus terjadi nantinya sampai dengan nanti di kuartal kedua tahun 2023. Dan kalau kita lihat memang pelemahannya saat ini memang ketika pada tanggal 27 April ya, saat memang terjadi penguatan yang cukup signifikan, itu hanya menyentuh ke level resistennya. Jadi secara teknikal artinya memang wajar adanya potensi untuk terjadi pullback untuk kembali turun. Kami perkirakan nantinya pergerakan ISG secara teknikal menuju ke level 6753 sebagai level support terdekat ya dari ISG. Baik, sebenarnya level support berapa yang harus diwaspadai untuk menahan laju indeks harga saham gabungan supaya tidak tertekan lebih dalam lagi, atau ketika level support tersebut dijebol, indeks harga saham gabungan akan melanjutkan pelemahan ke level yang lebih rendah, Pak Gem? Ya, level 6735 ini memang patut dicermati ya. Ketika nanti level 6735-nya ini tembus, maka nantinya pergerakan dari ISG ini berpotensi atau bahkan nanti ke level 6542. Jadi ada dua step ya. Yang pertama memang lihat di 6735, berikutnya di 6600, berikutnya di 6542. Jadi yang paling khawatirkan adalah nantinya kalau ISG ini tembus ke bawah level 6542-nya ya. Maka nanti kalau kita lihat lagi untuk secara level support berikutnya dari ISG berpotensi ke level 6300-an seperti itu. Baik, secara fundamental Pak Akil, kekhawatiran terhadap dari ekonomi Amerika Serikat, kemudian juga penantian suku bunga The Fed, bagaimana Anda melihat kalau kita kaitkan dengan pola pergerakan sektoral hari ini? Perbankan big cap, teknologi, kemudian juga batubara juga masih melanjutkan pelemahan sampai sejauh ini. Rilis kinerja kuartal pertama 2023 dan juga tahapan atau jadwal pembagian dividen tampaknya juga memberikan pengaruh yang signifikan. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat memang sebenarnya kalau dari Indo ya, memang sebenarnya ekonominya masih cukup solid. Kita lihat dari inflasi yang masih terjaga, suku bunga juga masih dipertahankan, dan yang memang menjadi sentimen negatifnya adalah ketika pergerakan indeks IHSG ini terjadi pelemahan, kita melihat dari sisi dari eksternal ya, ataupun juga dari bursa di Amerika Serikat sendiri. Kita tahu kemarin juga ada kolaps ya dari beberapa bank besar di Amerika Serikat, lalu juga dari FOMC meeting yang nantinya memang kami perkirakan ada peluang nantinya untuk menaikkan tingkat suku bunga The Fed ya sekitar 25 basis point. Sehingga nantinya ketika The Fed kembali menaikkan tingkat suku bunga ini akan menjadi sentimen negatif terutama untuk perbankan, lalu juga untuk beberapa emiten yang memang memiliki hutang yang cukup besar ya, secara denominasi dolarnya, ini juga akan cukup menjadi kekhawatiran dari para investor. Dan yang ketiga adalah sektor batubara ya. Memang kalau kita tahu di tahun 2022 sektor batubara ini cukup merajai ya dari pasar di ISG. Dan namun dimasuki 2023 ini kinerjanya seiring terjadi pemerosotan ya. Kita lihat bahkan secara year on year PTBA kita lihat labanya turun hampir dari 50%. Hal ini memang disebabkan oleh beberapa katalis. Yang pertama dari ASP ya.
dari ASP batubara di BTBA ini turun, lalu juga terjadi peningkatan dari sisi beban. Sehingga ini yang memang menjadi salah satu pemberat ya dari ISG. Yang kita tahu tahun 2022 ISG juga didorong oleh sektor batubara. Kalau sektor batubaranya turun, maka ISG memang kecenderungan terjadi pemberatan. Selain tadi dari ketiga tadi ya dari isu-isu tadi ya, kita lihat yang keempat adalah dari sektor teknologi yang memang masih menjadi pemberat. Kita tahu Goto ini merupakan salah satu emiten yang memiliki market cap yang cukup besar ya terhadap indeks. Jadi ketika pun saham Goto terus terjadi penurunan, ini juga yang akan menjadi salah satu pemberat dari ESG. Kita tahu beberapa waktu belakangan cukup baik ya, tapi ketika saham Goto turun terus ARB berjilid-jilid, itu juga memang menekan pasar atau di IHSG. Jadi memang banyak sentimen-sentimen negatif yang memang secara teknis dari eksternal, namun kalau kita lihat secara kinerja fundamental, laporan keuangan sebenarnya bagus-bagus ya. Kita lihat laporan perbankan sebenarnya terus bertumbuh di tahun 2000. Halo Pak Akil? Ya, suaranya terputus Pak Akil, dan tadi Pak Akil Triadi sudah menyampaikan terkait juga dengan beberapa sentimen yang berkembang. Adalah dari sektor Pak Akil. Halo Pak Akil. Pak Akil Triadi. Ya, tampaknya kami terputus dengan Bapak Akil Triadi. Tadi sudah disampaikan beberapa sentimen yang berkembang, kemudian juga pergerakan dari beberapa sektor, perbankan, batubara, kemudian juga teknologi yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Kami akan coba sapa kembali. Pak Akil, halo. Halo Pak Akil. Ya, pemirsa, aktivitas perdagangan di sesi pertama tampaknya sudah ditutup di perdagangan di sesi kedua hari ini. Sambil menunggu, kami terhubung kembali bersama dengan Bapak Akil Triadi, di mana indeks harga saham gabungan saat ini berada di level 6.785,954. Ya, pelemahan masih di atas 1%, di 1,13%. Halo Pak Akil. Pak Akil, halo. Ya, sambil menunggu terhubung. Ya, Pak Akil, halo. Terdengar suara saya cukup jelas, Pak. Halo. Ya. Halo, Pak Akil. Ya, terdengar Pak David. Ya, kita lanjutkan kembali. Tadi terputus di sektor teknologi untuk Goto yang tampaknya masih menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Sebenarnya seberapa besar ini pengaruhnya terhadap teknologi terkait dengan kenaikan suku bunga, meskipun ekspektasinya kenaikan sudah terjadi perlambatan dan kemungkinan di semester kedua nanti The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan kembali? Iya, kalau kita lihat memang dari sektor teknologi ya, termasuk dari ketika nanti suku bunga ini kembali dinaikkan, memang itu biasanya kalau kita lihat dari bursa di Amerika Serikat sendiri, ketika suku bunga dinaikkan itu sektor teknologi akan terbebani karena dari beban dari bunganya sendiri yang juga cukup besar. Dan kalau kita lihat dari di Indonesia sendiri itu juga kami melihat ini akan direspon oleh pasar secara negatif ya ketika The Fed ini menaikkan tingkat suku bunga. Tapi kalau nanti ataupun juga di malam nanti ya dari The Fed ini tidak menaikkan tingkat suku bunganya, ini akan menjadi salah satu sentimen positif dan akan ada peluang memang untuk dari IHSG terjadi rebound dalam jangka pendek seperti itu. Baik Pak Akil, saya cukup tertarik ini sambil menunggu updatean posisi penutupan perdagangan di sesi kedua. Kita ke pertambangan batubara terlebih dahulu. Energi hari ini tampaknya lagi-lagi menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Cukup banyak para investor yang nyangkut di saham-saham pertambangan batubara. Kita ke PTBA terlebih dahulu Pak Akil. Hari ini mengalami auto reject bawah kembali di 6,99% dan sudah berada di level 3.590. Analisis dan rekomendasi untuk PTBA dan strategi paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi di tengah koreksi dalam. Ya, ini memang agak sulit ya ketika memang dari saham-saham yang memang kitanya tadinya berekspektasi perusahaan ini akan terjadi peningkatan dari kinerja yang cukup signifikan. Namun ternyata ketika ekspektasinya itu cenderung turun, apalagi kita lihat sudah diwarnai ya oleh adanya penurunan dari harga-harga komoditas termasuk batu bara, ini memang seharusnya kita sudah bisa ambil taking profit seharusnya pada kuartal ketiga ataupun juga kuartal keempat tahun 2022 lalu. Dan kalau saat ini memang harga batu bara sudah cenderung turun ya, yang tadinya di 400-an, sekarang udah sempat bahkan ke level 180, 190. Nah, ini memang yang menjadi salah satu
isu utama ya ketika memang dari harga batu bara turun, emiten-emitennya pun juga secara kinerja akan cenderung turun. Dan itu memang menjadi salah satu pemberat utamanya. Yang kedua, dari PTBA sendiri memang terjadi kenaikan dari tingkat bebannya ya. Apalagi kita lihat dari COGS-nya, lalu juga beban jasa pemeliharaannya, ini juga terjadi peningkatan secara kinerjanya. Jadi ini akan cenderung mendorong dari laba bersihnya itu terjadi penurunan cukup signifikan. Sehingga Baik, Pak Akil pasar boleh ini langsung ke merespon yang teknikal cukup tidak, Pak? negatif ya. Kenapa? Boleh langsung ke teknikal, Pak? 3590. Oke. Oke, kalau dari sisi teknikal memang kami lihat ini masih ada cenderung ARB lagi ya dari pergerakan PTBA. Kita lihat memang ada level support lagi nantinya di level 3.400 karena kita lihat secara posisi dari volumenya sendiri belum terlalu besar ya. Artinya memang dari PTBA hari ini masih berada di zona ARB-nya. Jadi untuk besok kami lihat masih ada potensi untuk panic selling lagi dan itu mungkin akan menjadi akhir ya dari koreksi dari PTBA secara jangka pendek. Maka demikian kami melihat dari investor memang akan cenderung berspekulasi untuk chip in langsung ya ke Ya. PTBA-nya nanti kalau terjadi ARB yang ketiga kalinya begitu. Baik, Anda sudah rekomendasikan cicil beli atau tidak, atau wait and see terlebih dahulu mengingat kinerja mereka yang kurang baik di kuartal pertama 2023 dan tampaknya cukup berat secara keseluruhan untuk sektor pertambangan batubara di sepanjang 2023 ini kalau tidak ada sentimen yang akan menjadi penggerak utama dari sisi harga komoditasnya. Ya, kalau untuk di PTBA kami lihat memang lebih cenderung wait and see dulu ya. Apalagi untuk besok kalau masih terjadi ARB, lebih baik kita lihat apakah nantinya demand dari power buying-nya ya dari PTBA ini cukup besar, maka kita bisa coba chip in dengan cara trading secara harian ya. Karena kalau kita lihat secara fundamental tidak begitu bagus di kuartal pertama 2023, apalagi kalau kita bandingkan dengan beberapa emiten batubara yang lain ya, ini penurunannya memang cukup signifikan. Jadi untuk Baik. BTBA sendiri, kami cenderung wait and see dulu dan bisa buy on weakness ya. Kalau buy on weakness itu di kisaran 3250 sampai level 3400. Itu bisa dilakukan sebagai level buy on weakness di level support. Baik, untuk PTBA yang hari ini kembali auto reject bawah di 6,99% di 3.590. Pak Akil, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan tampaknya masih mengalami pelemahan yang cukup dalam. Tapi di penutupan sesi kedua hari ini, di menit-menit terakhir jelang penutupan, pelemahan sudah mulai terbatas. Di mana posisinya indeks harga saham gabungan melemah di 0,74%, karena sebelumnya indeks harga saham gabungan sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam di atas 1%. Dan tampaknya pelemahan yang terjadi di penutupan sesi kedua berhasil dipangkas dan indeks harga saham gabungan kembali menyentuh ke level 6.800-an kembali, tepatnya di 6.812.722 dengan memangkas pelemahan di 0,74%. Secara intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.863.302 dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.865.612, kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam di 6.776.896. Dan kabar baiknya adalah di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan hanya di 0,74% dan kembali menembus di level 6.800-an. Kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 mengalami pelemahan di 0,75%, Jakarta Islamic Index juga tertekan di 0,83%, LQ45 juga melemah di 0,83%, sementara level masing-masing indeks dapat Anda saksikan di grafis yang ada di layar televisi Anda. Selanjutnya bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Konsumsi primer menguat di 1,17% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Properti juga menguat di 0,46%. Energi masih melemah tapi pelemahannya sudah mulai terbatas jika dibandingkan dengan perdagangan kemarin di atas 3%. Hari ini di 1,45%. Industri juga tertekan di 1,33%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini. Ada Hill menguat dan ditutup di level 3.160, Antam di 2.120, MDKA setelah mengalami tekanan yang cukup dalam hari ini juga berbalik arah menguat di 3.890. Infrastruktur telekomunikasi ada XL menguat di 1.820.
Saya juga akan coba bacakan saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam di sesi kedua hari ini. Perbankan Big Cap BBRI melemah di 5.100, BBCR juga tertekan di 8.925, Astra International juga melemah di 6.625. Kemudian juga dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom juga tertekan di 4.150. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akil Triadi, yang merupakan Research Analyst PT Panin Sekuritas Tbk. Pak Akil, pergerakan indeks harga saham gabungan hampir sama dengan pergerakan IHSG di hari sebelumnya. Di menit-menit terakhir, pelemahannya berhasil dipangkas. Begitu juga dengan hari ini, kondisi yang sama juga terjadi. Apa yang bisa kita amati dengan posisi saat ini, meskipun kita berharap indeks harga saham gabungan akan berbalik arah, namun pada perdagangan hari ini setelah pemangkasan pelemahan di perdagangan kemarin, hari ini justru kembali tertekan cukup dalam. Ya, kalau kita lihat memang untuk pergerakan IHSG ya, ini sudah 2 hari berturut-turut ya terjadi seperti ini ya, ketika memang di sesi 1 pergerakannya pelemahannya memang cukup lumayan tertekan, lalu menjelang dari penutupan itu terjadi koreksinya sudah mulai ditipiskan ya, sehingga kami melihat ini menjadi salah satu sentimen yang sebenarnya bagus ya, ataupun juga siklus yang cukup bagus, karena kita lihat dari para trader ini juga akan cukup menarik. Jadi mereka bisa chip in itu di kisaran di sesi 1, lalu menunggu di akhir-akhir di sesi kedua, karena kalau kita lihat ini sudah cenderung sering terjadi ya dari market di Indonesia sendiri. Dan kalau kita lihat ini sebenarnya bukan salah satu indikasi ya bahwa pergerakan IHSG ini akan terjadi rebound ya, karena kalau kita lihat memang secara level teknikal ini pergerakan dari IHSG sudah tembus level support kemarin ya, yaitu di level 6814, hari ini lolos di 677. Artinya memang pergerakan IHSG ini masih ada volume jualnya pun juga masih cukup besar, artinya kami lihat masih ada potensi untuk kembali turun. Baik, Pak Akil, menarik, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi.